Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang desain dan struktur organisasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng Tri Prasasti, dan yang kedua ada Eza Yolanda, yang ketiga ada Katarina Octavia, yang keempat ada saya sendiri, Salwa Sensio, dan yang terakhir ada Wilma Halimatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tri Prasasti dengan NIM 20031010199. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar pengorganisasian. Dalam proses pengorganisasian, manajer mengalokasikan ke seluruh sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi atau organizational design. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi atau organizational structure. Selanjutnya yaitu 4 pilar dalam pengorganisasian. Pilar pertama yaitu pembagian kerja, pilar kedua yaitu pengelompokan pekerjaan, pilar ketiga yaitu penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, dan pilar keempat yaitu koordinasi. Pertama yaitu pilar pertama adalah pembagian kerja. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah direncanakan tentunya perlu disederhanakan guna mempermudah bagaimana pengimplementasiannya. Untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Kegiatan yang sederhana dan spesifik dinamakan sebagai pembagian kerja. Yang kedua yaitu pilar kedua adalah pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Proses pengelompokan dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan menurut kriteria disebut departmentalization. Yang selanjutnya yaitu pilar ketiga, penentu relasi antar bagian dalam organisasi. Ada dua konsep penting dalam proses penentuan hierarki ini, yaitu span of management control dan chains of command. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Jika penentuan span of management control atau penentuan hierarki telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan chains of command yang menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana akan melapor ke bagian yang mana. Chains of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi, misalnya hingga hierarki yang paling rendah. Dan di sini juga ada contoh dari chains of command dari bisnis restoran. Pelayan 1, pelayan 2, dan pelayan 3 memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaan di bagian pelayanan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan atau dapur. Demikian pula untuk bagian-bagian lainnya, bagian keuangan, pelayanan, dan dapur bertanggung jawab kepada kepala restoran, menyangkut berbagai tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Selanjutnya yaitu ada hierarki vertikal dan horizontal. Bentuk kedua dari jenis hierarki adalah hierarki horizontal, di mana subbagian dari organisasi melebar ke samping secara horizontal. Artinya, untuk suatu organisasi, subbagian yang bersifat vertikal dibuat tidak terlalu banyak. Berangkat dari kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa untuk bentuk hierarki horizontal, kemampuan akan kapabilitas pimpinan sangat dibutuhkan, manakala dalam hierarki vertikal, keterbatasan kemampuan dan kapabilitas pemimpinan dan diantisipasi melalui pendelegasian kepada subbagian di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu pilar keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Tanpa koordinasi, berbagai kegiatan yang dilakukan di setiap bagian organisasi tidak akan terarah dan cenderung hanya membawa masing-masing bagian.
Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu 1. Faktor strategis, 2. Skala perusahaan, 3. Teknologi, 4. Lingkungan. Strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka perubahan yang terjadi pada struktur organisasi akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Dengan demikian, membuktikan adanya perubahan struktur organisasi. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas dan dengan demikian memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit, dikarenakan pangsa pasarnya yang barangkali masih sedikit jumlah penjualannya atau produksi yang juga sedikit. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Di sisi lain, faktor teknologi juga terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Teknologi juga menentukan bagaimana struktur organisasi akan dibuat. Perkenalkan, nama saya Katarina Octavia dengan NIM 2003101113. Di sini, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu faktor keempat yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan organisasi yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Materi berikutnya adalah beberapa pendekatan dalam proses departemenisasi. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departemenisasi sebagaimana diuraikan di muka, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matriks. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Penentuan sub-sub bagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsi atau functional departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi, bisnis misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sensio Ayu Pramesti dengan NIM 2003101122. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pendekatan produk. Pendekatan kedua dalam departementalisasi adalah berdasarkan produk atau product departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, jika kita tambahkan informasi dari contoh gambar berikut, bahwa PT ABC memiliki beberapa jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Bagian-bagian produk susu, sabun mandi, pasta gigi, dan mie instan seperti ditunjukkan pada gambar tersebut melalui garis putus-putus merupakan contoh departementalisasi berdasarkan produk. Pada pelaksanaannya, departementalisasi berdasarkan produk ini tidak selalu harus di bawah bagian tertentu dalam struktur organisasi tertentu. Akan tetapi, juga dapat dibuat tersendiri dalam suatu organisasi. Seperti misalnya ditunjukkan pada gambar berikut.
Pada gambar berikut, jelas bahwa bagian-bagian fungsional seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan SDM tidak selalu harus berada di atas subbagian berdasarkan produk. Akan tetapi, juga dapat menjadi subbagian dari departemen berdasarkan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pelanggan. Pendekatan ketiga dalam departementalisasi adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentalization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC di atas ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, anak, remaja, dan dewasa, maka bentuk desain organisasi dapat dibuat sebagaimana ditunjukkan dalam gambar selanjutnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pendekatan geografis. Pendekatan keempat dalam departementalisasi adalah berdasarkan faktor geografis. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah, misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan, maka desain organisasi dapat dibentuk adalah sebagai berikut. Tampak bahwa wilayah penjualan dari PT ABC mencakup 4 daerah tersebut. Agar penjualan lebih terkonsentrasi dan karakteristik pelanggan dan lingkungan di wilayah geografis berbeda, maka departementalisasi geografis bisa dilakukan. Pendekatan ini tidak saja dilakukan untuk menentukan bagian atau departemen di bawah bagian penjualan, tetapi juga dilakukan dalam berbagai organisasi. Organisasi yang memiliki berbagai cabang di berbagai daerah biasanya menggunakan pendekatan ini. Perusahaan perbankan termasuk dalam organisasi yang melakukan departementalisasi geografis karena perusahaan perbankan mengandalkan kantor-kantor cabangnya dalam meraih pangsa pasar. Pendekatan matriks merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Misalnya, berdasarkan proyek tertentu, setiap pekerja yang berada di bawah departemen tertentu dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan. Pendekatan mana yang lebih baik? Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendekatan fungsional misalnya memberikan kemudahan bagi organisasi untuk membagi pekerjaan berdasarkan fungsi yang harus dilakukan dalam organisasi bisnis. Struktur organisasi formal dan informal. Bagaimana organisasi melakukan proses pengorganisasian yang diawali dengan penyusunan desain organisasi berdasarkan berbagai faktor yang dimiliki dan dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang dihasilkan melalui keseluruhan proses tersebut kerap dikenal sebagai struktur organisasi formal. Berapa bagian atau para pekerja seringkali mengelompokkan diri tidak hanya berdasarkan fungsi yang harus dilaksanakannya sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibuat, akan tetapi mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan, tuntutan, hobi, dan lain-lain. Pekerja ini sering dinamakan organisasi informal. Seseorang manajer yang baik akan tetap memperhatikan dan mengakomodasi berbagai karakteristik pekerjaannya termasuk dengan adanya fenomena organisasi informal tersebut. Organisasi informal tersebut dapat membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Tuntutan organisasi informal ternyata tidak diakomodasi dengan baik. Organisasi informal ini akan menyebabkan konflik internal yang akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.